ke halaman 3. Loh, Pak Ngademin, halaman 3. Halaman 3 kok. Halaman 3 di luar kali. Ini loh. Ini halaman bola semua, Pak. Ini halaman 3. Oh, koran. Saya kira halaman rumah. Nah, ini berita penting dari media Indonesia Lah pentingnya kayak apa sih? tentang rencana parkir pinggir jalan, kartu isi ulang, Oh, gitu. atau seperti voucher pulsa. Kalau rencana itu saya kurang setuju, Pak Isa. Lah masa di bank parkir pakai kartu isi ulang? Lah ya kan nih, misalnya ya, kebetulan kita parkir, kartu isi ulangnya habis. Terus gimana? Orang mikir ya. Pak Ngademin, gak usah pusing. Kalau kartu isi ulangnya habis, parkirnya tinggal miss call. Miss call. Lah sih, emangnya pulsa handphone apa? Kalau baca koran nggak dipikir-pikir dulu siapa yang baik. Wah. You punya Ngademin baca koran serius bener nih. Hah, sampai-sampai biji matanya lompat-lompat tuh. Lah sih emang biji mata saya bola bekel apa Pak Murfi ada aja kalau ngomong. Lah sebagai wakil rakyat, saya selalu sedih kalau melihat berita yang menyangkut kesusahan rakyat. Salah satu yang harus jadi perhatian kita sebagai anggota dewan adalah wacana menaikkan harga BBM. Tapi ada untungnya juga, ada kabar baiknya Pak Iwel menaik BBM. Bahwa minyak tanah bersubsidi diperpanjang. Wah, iya, Gitu. Pak Ngademin, baca berita ini harus hati-hati. Ini secara komunikasi maknanya bisa bias ini. Makna pertama bisa berarti diperpanjang pasokannya hingga pertengahan Mei. Atau makna kedua, ini yang paling sering, diperpanjang antriannya. You punya Iwel jangan sinis gitu dong. Antrian minyak tanah itu banyak manfaatnya. Lah Pak Murfi kalau ngomong cuci muka dulu biar nggak kayak orang ngelindur. Lah masa antrian minyak tanah ada manfaatnya? Di mana manfaatnya? Nah, you punya Ngademin harus dengerin seluruhnya dong penjelasan Ai. Antrian minyak tanah itu kita bisa jadikan ajang silaturahmi. Nah, itu kita bisa yang namanya sesama yang antri itu bisa saling ngobrol. Apa kabar Om? Apa kabar Tante? Dan kedua, bisa kita tahu mana teman-teman yang senasib. Nah, semakin panjang antriannya, semakin banyak kita tahu teman-teman yang senasib dan seperjuangan. Oh, Ini yang nggak benar Pak Murfi. Ya kan? Kalau yang susah-susah, orang-orang disuruh harus senasib dan seperjuangan. Lah kalau yang enak-enak dimakan sendiri. nah itu kan oknum. Lah ini yang namanya antri minyak tanah nggak ada yang enak. Yang enak ngantri bakmi. Ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, yang meminta kita untuk berhemat dalam menggunakan BBM. Ini penting sekali Nah sebenarnya. ini, kalau masalah hemat BBM, saya punya tips mengirit BBM saat berkendaraan. Wah, ini Nah, menarik, ini. nih, menarik. Ini harus diperhatikan. Iya. Lah yang pertama Pak, Nah, pertama, harus memperkecil ukuran tangki bensin hingga seperempatnya. Wah, orang full aja jauh juga nggak sampai, lagi dikecilin tuh tangki. Paling nggak kita mikir 2 kali kalau pergi jauh-jauh. Iya benar. Yang kedua, dalam berkendaraan, injak pedal gas, kopling dan rem secara halus. Iya. Secara bergantian. Saya yakin akan irit BBM asalkan Nah, ini asalkan mobil tidak di starter. You punya Ngademin, you punya tips tuh nggak bener. Ya jelas dong, orang nggak di starter, mobilnya nggak jalan. ini Pak, tipsnya itu mobil yang jalan. Mobil yang jalan. Mobil yang jalan. Tipsnya supaya Mobil irit jalan bagaimana? tapi irit. Irit. Nah. Jalan mobilin. Mobilnya jalan. Mobilnya jalan, Nah. tabrakin di pohon. Telepon mobil derek, antar sampai kantor. Ya tapi kan mobil ayah, penyok dong. Tapi kan bensinnya masih full. Nah, Oh iya. Tapi kita ini udah harus masuk ruang sidang nih Pak. Udah sebentar lagi sidang ini. Iya Pak Iwan, Pak Murfi tolong dibayarin kopi saya dulu ya. Saya nggak bawa uang cash. Saya kalau ke kafe gini takut bawa uang cash. Nanti takut disangka, oh uang boleh suap. Gitu. Derita you sama Derita I sama. I itu nggak bisa bawa uang cash. Bahkan kalau zaman sekarang, I itu nggak berani tuh yang namanya taruh uang di mobil. Wah, kalau zaman dulu itu uang I berceceran.
Oh, dolar semua, Pak. Recehan buat parkir. Oke, gini. Dalam hal ini saya sangat setuju dengan Pak Isa. Jadi kopinya Pak Murphy, kopinya Pak Ngademin, dan saya, Pak Isa yang bayar. Kita berangkat dulu sekarang. Setuju. Kapan saya bilang setuju kalau suruh bayarin kopi? Demokrasi tak butuh janji-janji. Demokrasi jangan cari solusi. Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Melani Putria, protokol Dewan Parodi Rakyat kembali menjumpai Anda pada malam hari ini. Dan malam hari ini kita akan kembali mengikuti jalannya sidang Dewan Parodi Rakyat yang kali ini akan membahas mengenai DPR versus KPK. Tapi sebelum kita memulai sidang, tenang dulu. Sebelum kita memulai jalannya sidang, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu fraksi Balkon yang telah hadir pada malam hari ini karena sidang kita adalah sidang terbuka. Dan mereka adalah yang pertama, berikan tepuk tangan untuk teman-teman dari D3 FKUI. Wow. Terima kasih telah hadir ya. Dan berikutnya adalah teman-teman dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Wow, hijau-hijau di sebelah sana, selamat datang. Dan berikutnya adalah Unit Kegiatan Mahasiswa Unisba. Wow, kumaha damang. Dan juga ada teman-teman dari Fakultas Teknik Pertambangan Unisba. Waduh, ramai sekali teman-teman Unisba. Selamat datang. Dan yang terakhir, nah ini Horasbah jauh-jauh dari Sumatera Utara. Mereka adalah Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. Wow, jauh-jauh datang ke sini. Terima kasih ya telah hadir. Baik, langsung saja malam hari ini yang akan bertindak sebagai pimpinan sidang adalah Bapak Iwelwel. Langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Iwelwel. Ya baiklah anggota Dewan yang terhormat. KPK sudah menahan 3 orang anggota DPR untuk kasus yang berbeda, yaitu ada Al-Amin Nasution dari fraksi P3, kemudian juga Hamka Yandu dari fraksi Partai Golkar, dan juga ada Salih Yasid dari fraksi Partai Golkar. Dan KPK juga beberapa waktu yang lalu menggeledah beberapa ruangan di gedung DPR. Dan ketika KPK akan menggeledah ruangan tersebut, ada kesan DPR menghalang-halanginya. Dan kemudian juga ada tuduhan mengatakan bahwa KPK ini wewenangnya sudah menjadi super body. Nah, itulah agenda sidang kita untuk kali ini. Dengan ini sidang saya buka. Baiklah, seperti diketahui bahwa DPR Republik Indonesia itu merupakan sister party dari Dewan Parodi Rakyat. Untuk itu langsung saja saya beri kesempatan fraksi-fraksi untuk menanggapi masalah ini. Silakan. Saya Pak De. Pak D sih. Saya lebih dulu mengangkat tangan. Kalau boleh saya deh. Kalau boleh saya ya. Oke, gini aja supaya adil, Anda berdua selesaikan dulu, yang lain silakan pulang. Enggak Pak. Saya mau interupsi. Iya ini. Saya Coba. mau interupsi Pak. Saya Saya dulu. mau interupsi bahwa yang seharusnya ngomong sekarang silakan. Terima kasih Pak Hang. Jadi silakan. begini Pak De Iwel, selama ini ada kesan bahwa ya DPR ini tidak mau digeledah oleh KPK. Itu sebetulnya nggak seperti itu Pak. Semua itu harus ada aturan main. Jangan hanya main atur. Ya begitu kan? Coba maksud saudara Ngademin supaya lebih jelas apa ini? Jadi biar bagaimanapun DPR itu kan lembaga tinggi negara, lah ya enggak? Nah kalau KPK main geledah aja, bisa-bisa KPK nanti berubah arti menjadi komisi penggeledah kantor, Pak. Pak. Saya interupsi. Oh iya, silakan. Saya tidak setuju dengan Pak Ngademin. Oh iya. Saya tidak setuju. Ya kayaknya Anda beroposisi dengan Pak Ngademin. Bagian mana dari Pak Ngademin ini yang Anda tidak setuju? Dari wajahnya. Pak Ohang, ini sorry to say ya. Sorry bisa diulang lagi? Sorry to say ya. Pak Taufik, never say goodbye. Ini Pak Ohang sorry to say sekali lagi ya. Ini kenapa sih Anda setiap sidang itu selalu menilai orang dari wajahnya? Betul. Nah ini Iya. harus dipertanyakan.
apakah Anda merasa bahwa wajah Anda itu yang paling ganteng di sini? Ini maaf, sorry to say ya. Apakah Anda berpikiran seperti itu? Saya bukan seperti itu. Bukan saya merasa ganteng. Walaupun yang deket ini nih praksi main mata suka curi-curi pandang. Bukan. Maksud saya gini. Kalau orang tidak punya salah, tidak akan takut digeledah. Seperti pepatah mengatakan, berani karena benar, takut karena digeledah. Begini, instruksi. I setuju you punya ohang. Punya apa? Maksudnya gini, penggeledahan oleh KPK itu bisa dijadikan momentum untuk mengampanyekan DPR itu yang bersih dan bebas korupsi. Ya contohnya seperti I. Ruangan I nggak takut ini digeledah. Apalagi kalau mau direnovasi, I izinin. Interupsi. Nah, ini ya silakan. Pak Isa. Kita hanya mengkhawatirkan kalau kewenangan KPK itu tidak terkontrol, bisa menjadi super body. Akhirnya sedikit-sedikit main geledah, sedikit-sedikit main geledah. Main geledah kok cuma sedikit. Interupsi. Nah, ini kok dari tadi nggak interupsi, baru interupsi sekarang. Kalau yang begini Pak Iwan, biarin dia bicara 2 hari Pak Iwan. Ya, silakan. Ibu Jessica, fraksi Partai Main Mata. Saya mau bilang, I think kita tuh harus fair ya. Kenapa? Karena publik itu mesti tahu kalau tidak semua dari orang DPR itu mau terima uang suap. Contohnya, like me, tidak mau terima uang suap. Bener. Ya kan? Adinda Jessica. Ya, Mr. Mucle. Walaupun Anda itu ngomongnya seperti es campur ya. Tapi tetap saja membuat saya deg-degan Pak Iwan. Dan kayaknya malam ini, hari ini saya begitu deg-degan kalau ke kiri saya melihat Adinda Melani. Saya jadi teringat sebuah lagu dari Bang Haji. Ani, Hani. Itu kalau Pak Mucle melihat Sebelah kiri. Melani. Kalau ngelihat sebelah kanan, Jessica. itu ada Jessica. Sika. Nggak ada. Lagu Bang Haji yang itu nggak ada. Kita adain Pak Iwan. Kita adain. Nggak, tadi itu kan Jessica mengatakan bahwa tidak semua anggota DPR mau terima suap seperti dia, nggak mau. Tapi kalau untuk Adinda, saya rela nyuapin Adinda kalau Adinda mau. Yang terhormat, bapaknya kepalanya sidang ya. Bapak kepala sidang. Bapak maksudnya Bapak. Iya, enggak sebentar. Kan anggota DPR itu semuanya ada daerah pemilihan. Betul. Ya kan kebetulan dia daerah pemilihannya adalah daerah rawan. Saya itu mah kagak suka dah sama cara-cara kerjanya KPK yang menjebak aja, bener gak? Kagak suka saya. Padahal nih, iya Kak, padahal kalau kita tahu itu petugas lalu lintas itu suka ngejebak pengemudi Pak. Dia suka pura-pura menyamar jadi pohon. Bener. Bener gak? Bapak Ibu, tenang dulu ya, tahan ya. Ini suasananya kok makin memanas sih. Aduh sebentar ini, sesuai dengan jadwal kita juga akan mendengarkan keterangan atau pendapat dari wakil pemerintah. Untuk itu kita langsung saja sambut kehadiran dari Bapak Wapres Ucup Keli. Kita berikan tepuk tangan. Nah ini dia. Selamat malam Pak. Apa kabar Pak? Baik. Sehat Pak? Baik. Sehat ya. Saya bangga ada di depan adik-adik kampus saya dulu. Kampus? Pak Wapres, maaf Pak, ini ada beberapa Ya. kampus yang mana yang maksud Pak Wapres? Yang kuning ini kan adik-adik kampus saya. Kampus mana Pak, kalau boleh tahu? Kampusnya IU kan? Ini UI Pak. Loh, UI kalau menurut Anda. Iya. Kalau menurut saya IU. Alasannya? Nah, kalau ditulis ini, Oh ya, U. ini I. bacanya UI kan? UI. Kalau dari sini kan IU. Coba. Ya ampun. Instruksi Pak. Ya. Instruksi Pak. Ini sebelum saya mendengarkan pendapat dari Bapak
Wapres Ucup Keli Ya. mengenai DPR dan KPK. Saya mau mendengarkan bagaimana pendapat Bapak soal berita yang mengatakan rombongan Wapres Yusuf Kalla itu terobos jalur apa itu namanya? Car Free Day. Car Free Day. Oh, Car Free Day. Car Free Day. Itu gimana Pak Ucup Keli? Kebetulan saya ada urusan penting dengan salah seorang pengusaha. Kebetulan saya sendiri kan pengusaha. Ada hubungan bilateral dengan pengusaha, salah seorang pengusaha kita. Makanya saya terobos. Oh, kalau boleh tahu siapa Pak nama pengusahanya? Terobos Utejo. Pak Wapres, Ya, Dek. ini kita akan bicara tentang KPK versus DPR ya. Kenapa ini kita bicarakan? Berapa ronde itu? Biasanya kalau versus Ini- itu kan tinju. Masalah itu Pak, kemarin penggeledahan, kemudian ada juga anggota DPR yang ditahan. Nah kemudian jangan sampai nanti KPK ini dikhawatirkan menjadi super body begitu Pak. Super body itu sebetulnya KPK telah mengeluarkan surat. Artinya super body itu surat perintah. Oh, surat perintah super, surat perintah. Body Pak. Body itu bongkar dan digeledah. Nah ini harus jelas. Karena gini Dek Iwel, Iya. ketua dan wakil serta dari Dewan Parodi Rakyat, Iya. yang namanya kita bicara korupsi, itu sebetulnya sangat atap. Atap maksudnya? Maksudnya genting. Iya Pak, Iya. atap genting ya. Nggak Pak Wapres, Iya. ini kan ada kesannya bahwa ketika akan dilakukan penggeledahan waktu itu, ada kesan DPR ini kebakaran jenggot gitu Pak Wapres. Gitu. Oh, Kok langsung megang jenggot? Kenapa Pak? nggak usah khawatir Dek. Punya jenggot itu bangga. Kebanyakan dimiliki pedagang bakso. Kok contohnya? Semuanya menggunakan rambut bakso, jenggot. Iya. Bakso Kumis. kumis, semua rambut sudah. Kalau DPR itu merasa kebakaran jenggot, karena Iya. mungkin hanya takut di makna. Oh maknanya. Nah biasanya DPR itu kalau digeledah, maknanya jadi lain kalau takut. Oh apa Pak? DPR digeledah pasti rame. Nah ini, kita harus hati-hati supaya kita pelan-pelan semuanya harus cermat dalam menyeleksi atau menggeledah. Bapak sepertinya kita perlu istirahat dulu ya Pak ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan menghadirkan Ketua KPK Bapak Antasari Azhar dan juga Ketua DPP PDIP yaitu Bapak Marwarar Sirait. Silakan Pak. Ya baiklah dengan ini sidang saya skor. Demokrasi tak butuh janji-janji. Demokrasi jangan cari solusi. Demokrasi jangan cari solusi. Demokrasi jangan cari solusi. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Demokrasi dan kita kembali akan melanjutkan jalannya sidang mengenai DPR versus KPK. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu staf ahli Dewan Parodi Rakyat yang sudah hadir di sebelah saya. Wah, kita berdampingan ya malam ini ya Mas. berdampingan Akhirnya, yaitu Dr. Bima Arya Sugiarto. Kita berikan tepuk tangan. Dan juga telah hadir narasumber kita pada malam hari ini. Yang pertama yaitu Ketua KPK Bapak Antasari Azhar. Selamat malam Pak. Terima kasih telah hadir di Demokrasi. Dan narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Marwarar Sirait, Ketua DPP PDIP. Ya, selamat malam Bang Ara. Terima kasih telah hadir di Demokrasi. Dan silakan Bapak bisa Ya. langsung. Baiklah bertanya. sebelum kita dengar pendapat dengan para narasumber kita saksikan dulu editorial berikut ini. Pandangan yang tidak selalu sama tentang yang dilakukan KPK dalam penegakan hukum berkaitan dengan kasus saudara Al-Amin Nur Nasution. DPR melindungi koruptor. KPK akhirnya berhasil menggeledah ruang kerja Al-Amin Nur Nasution, anggota fraksi P3 yang tersangkut kasus suap alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.
Semula gebrakan KPK ini mendapat perlawanan keras dari pimpinan DPR. Masa reses serta batasan kewenangan KPK menjadi sederet alasan DPR menolak penggeledahan KPK. Tentu saja alasan tersebut terasa aneh dan tidak masuk akal. Bagaimanapun, masa reses bukanlah penghalang. Penegakan hukum tak mengenal reses. Pemberantasan tindak korupsi harus dilakukan setiap saat tanpa mengenal waktu. KPK memang dibentuk oleh DPR dan pemerintah untuk memecahkan kebuntuan pemberantasan korupsi. Namun, menuduh KPK sebagai lembaga super body adalah sikap kekanak-kanakan. Lebih parah lagi, bila kita ingat ketika Mahkamah Agung menolak keras rencana KPK menggeledah ruangan Ketua MA Bagir Manan. DPR lah yang paling keras mengecam sikap Mahkamah Agung. Tapi sekarang kok justru DPR menghalang-halangi upaya pemberantasan korupsi? Ini sikap arogansi DPR yang semata-mata hanya melindungi anggotanya. Biarkan hukum yang berbicara. Jadi, kalau ingin negeri ini terbebas dari belenggu korupsi, bukankah lebih baik jika para politisi Senayan memberikan dukungannya kepada KPK? Ya, Chief, Ya. saya ingin bertanya kepada Bapak Antasari, boleh Chief? Oh, boleh, boleh. Ya. Pak Antasari, ini saya ada sesuatu yang ingin saya tanyakan nih Pak. Nanya yang tegas coba. Anda lebih berwibawa dong bertanya. Pak Antasari, Gitu. bagaimana rasanya melakukan penggeledahan di DPR nih Pak, yang notabene bahwa merupakan salah satu lembaga yang membidani KPK sendiri Pak? Kalau berbicara masalah rasa, beberapa kali kami sudah sampaikan ke publik bahwa KPK tetap melaksanakan penegakan hukum secara profesional dan proporsional. Di mana penggeledahan adalah bagian daripada kegiatan penyidikan. Jadi bukan hal yang baru. Sejak undang-undang dikeluarkan itu sudah ada kewenangan untuk melakukan penggeledahan. Jadi ya kalau kita ingin profesional ya biasa saja, tidak ada persoalan yang serius di sini. Jadi itu bukan suatu hal yang aneh gitu Pak ya? Oh, enggak ada. Kalau menurut Pak Wapres bagaimana Pak Wapres? Kita kan tahu bahwa DPR ini yang juga merupakan yang membidani lahirnya KPK. Kemudian sekarang KPK melakukan penggeledahan terhadap DPR. Gimana Pak Wapres? Ya harusnya bangga. Kalau memang DPR yang membidani lahirnya KPK harusnya bangga. Bahwa KPK sekarang sudah menjadi dokter. Loh, kenapa dokter Pak? Nah, tugasnya memeriksa. Oh, gitu. Artinya bangga. Karena bagaimanapun juga kalau kita lihat bicara masalah korupsi, itu tak ubahnya penyakit kulit. Oh. Itu harus diberantas. Bahasa Inggrisnya korupsi, korap. Ya, korap harus diberantas. Ya. Pertanyaan yang sama juga kepada Bang Ara. Gimana nih perasaannya DPR ini tiba-tiba digeledah oleh KPK? Ya konsekuensi ya, bagi yang salah harus terima nasib ya. Kita percaya KPK yang kita pilih dan undang-undang yang kita buat ini untuk niat yang baik. Dan sampai sejauh ini dari berbagai pandangan yang kami terima, KPK di bawah pimpinan Pak Antasari punya kredibilitas yang sangat luar biasa dari masyarakat. Jadi tidak ada alasan kalau ada sebagian yang mau memubarkan KPK, yang pasti kami dari PDI Perjuangan sangat mendukung kiprah KPK sekarang. Saya ke staf ahli Dewan Perwakilan Rakyat. Bagaimana Mas Bima punya komentar terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Antasari dan Bang Ara tadi? Katanya orang bilang KPK ini belum menggarap kasus-kasus besar, belum yang kakap-kakap Pak, gitu ya. Misalnya nih, kalau kita lihat data dari berapa sih presentasi kasus gitu ya, yang masuk ke Tipikor gitu ya. Mayoritas itu masih yang kelas-kelas di bawah 20 miliar Pak Antasari misalnya ya. Yang di atas 100 miliar itu presentasinya tidak terlalu besar misalnya, yang masuk ke Tipikor begitu ya. Jadi wajar sebetulnya kalau orang menunggu sebetulnya gebrakan KPK yang lebih dahsyat lagi Pak. Kapan misalnya lingkaran kekuasaan yang lebih kuat lagi itu dibidik oleh KPK misalnya begitu. Di lingkaran istana gitu misalnya ya. Ya, gimana Pak Antasari? Terima kasih, saya sangat berbangga dan bahagia sekali bisa menjelaskan dari forum seperti ini. Bahwa kegiatan KPK sekarang ini tidak saja kita pada tahapan penangkapan dan penahanan orang semata.
Tetapi yang lebih penting adalah bahwa karena kami sudah mendeklar bahwa penegakan hukum pemberantasan korupsi dalam perspektif pertumbuhan ekonomi dan untuk kesejahteraan rakyat. Untuk itu aset recovery, pengembalian uang yang dikorupsi itu yang kami utamakan sekarang. Maka alhamdulillah. Maaf Pak, saya potong sedikit boleh Pak? Iya. Kalau kita bicara uang yang dikembalikan, mari kita lihat lagi datanya Pak Antasari ya. Nah, uang yang diselamatkan ini tahun 2006 ada 25 miliar. Ya. Cukup besar Pak. 2007 59 miliar. Cukup besar. Tetapi kok dibandingkan jangan jauh-jauh dengan APBN, bandingan saya dengan anggaran KPK masih lebih kecil Pak. Anggaran KPK 222 miliar. Tahun 2006, 2007 247. Jadi masih nggak terlalu besar Pak yang dikembalikan itu Pak, yang diselamatkan. Silakan dapat saya jelaskan ini sekali lagi saya katakan ya syukur alhamdulillah ya. Saya dapat menjelaskan ini karena ternyata ada satu informasi yang tidak sampai ke kita semua. Padahal sudah berapa kali kami sampaikan depan publik ya, bahwa 1 bulan yang lalu, 4 bulan kami mimpin KPK, katakanlah ini bukan prestasi Antasari, tapi ini adalah masalah KPK dan prestasi rakyat Indonesia. Kami berhasil menarik uang yang dikorupsi itu sebulan yang lalu 350 miliar. Dan ditambah lagi dari beberapa uang hasil korupsi lain, jadi sekarang sudah masuk bisa hampir 400 disebutkan, Pak miliar. Antasari, kasus yang 350 miliar itu? Kasus dari terpidana atas nama Matias, yaitu kasus korupsi di Kalimantan Timur. Jadi sekarang posisi uang tersebut sudah di kas negara. Harapan kami memang, kami sampaikan adalah satu pejabat pemerintah, tolong dikelola ini hasil sudah kami kembalikan. Kami mohon kiranya karena KPK tidak bisa menentukan ini karena pemerintah, tolong arahkan ke kegiatan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan masyarakat. Ini yang kami arahkan. Tapi selanjutnya serah pemerintah. Sudah 12 orang yang ditahan. Nah, apakah keberhasilan atau prestasi dari KPK ini dilihat dari jumlahnya orang yang ditahan atau dari mana Anda melihatnya? Jadi ini bukan soal jumlahnya menurut saya, tapi memang secara substansi ada nggak yang salah, ada nggak yang harus ditahan, karena KPK kan bagaimana mendorong ya yang di Kejaksaan dan Kepolisian belum maksimal, itulah yang didorong oleh KPK dan kita lihat itu efektif. Nah tentunya kita berharap juga ada success story yang sudah dibangun oleh KPK sekarang. Tentu makin ditingkatkan. Ini bukan soal jumlahnya saja, tapi jumlah aktornya. Yang bersalah itu adalah orang-orang yang punya kekuasaan, yang punya jabatan publik, yang sering mengatasnamakan kepentingan rakyat. Saya pikir kualitas seperti itu juga merupakan target dari KPK supaya negara ini makin baik begitu. Bung Ara, interupsi Cip. Iya. Interupsi. Saya keberatan nih, sorry to say ya. Bung Ara ya. Ya, makanya saya kan udah kasih tahu kalau keberatan tuh makan dikurangin. Olahraga yang cukup maksudnya begitu. Saya keberatan begini maksud saya. Kalau orangnya aja tuh nggak substansial. Yang pokok dalam masalah ini adalah mengembalikan uang rakyat yang dirampok. Itu yang pokok. Menurut saya begitu, Cip. Tadi udah dikasih tahu Pak Antasari 350 miliar. Kurang, masih banyak. Kalau banyak kan kita kebagian. Oh iya benar. Kebagian karena kan dikembalikan lagi kepada rakyat. Lah kan kita Dewan Perwakilan Rakyat, kita dulu yang merasakan, baru rakyat gitu. Saya boleh bicara sebentar? Iya, silakan. Lah saya ini bukan takut digeledah. Saya ngeliat video serem banget ya. Pak Antasari, saya bukannya takut digeledah, Pak. Cuma ini kesannya KPK itu menjadi lebih hebat dari DPR. Ya kan? Nah, jadi jangan mentang-mentang ada anggota DPR yang sudah menjadi tersangka, kemudian kami ini juga dilibatkan sebagai anggota dewan sama seperti yang sudah jadi tersangka, Pak. Kan masih banyak yang lebih baik. Lah kan begitu kan? Lah, kayak Pak Ohang, Pak. Lah ini saking takutnya menerima pemberian pejabat di daerah, ya kan? Sampai nerima suap makan aja nggak mau, Pak. Nah, iya. Untungnya Pak Ohang udah biasa makan beling. Lah, coba lihat. Setuju, Pak Ngademin.
Setuju. Ya setuju gimana Pak Isa? Saya juga pernah kunjungan ke daerah, dikasih amplop. Lalu saya kembalikan. Lah ini contoh Pak. Ini kan bukti bahwa Pak Isa menolak amplop tapi tidak digembar-gemborkan. Pak Isa tolong kenapa Anda menolak amplop itu? Nggak ada isinya Pak, nggak terlihat. Pak Wapres, ini koruptori gila-gilaan. Jumlah yang dikorupsi itu mainannya sekarang miliaran Pak. Misalnya ada 50 M, ya kan 100 M. Itu gimana komentar Pak Wapres? Ya kalau saya sih masalah hukumannya yang terpenting. Tidak hanya uang dikembalikan tapi perlu dihukum orang-orang seperti itu, oknum-oknum seperti itu. Dan banyak cara orang untuk menghukum orang-orang seperti itu disesuaikan dengan kondisi sekarang. Oh, mungkin Pak Wapres punya cara-cara bentuk hukuman. Ya mungkin inspirasi juga buat Pak Antasari agar para koruptor ini kapok, jerah, Pak. Gimana Pak Wapres? Misalnya, kalau di Banjarmasin ada Pasar Apung. Pasar Apung. Para koruptor ini ditahan di Tahanan Apung. Tahanan Apung. Mungkin yang tepat, mungkin Bapak ada lokasi yang pas mungkin? Lumpur Lapindo. Taruh di atasnya. Udah jelas itu, harus disesuaikan seperti itu hukumannya. Terus misalnya lagi, kalau misalnya ada lagi yang korupsinya semakin sedikit, tapi juga mengambil uang rakyat. Hukumannya jangan terlalu berat. Kalau tadi yang MM-an. Mungkin ini yang ratusan juta. Nah, Gitu. itu gampang. Dikasih voucher menginap gratis 3 hari 3 malam. Wah ini tapi nggak adil kok. Udah korupsi, ngambil uang rakyat, kemudian kasih voucher, suruh nginap 3 hari 3 malam. Di hotel berbintang. Di hotel berbintang lagi enak Pak. Banget. Enak banget. Tapi bersama Sumanto. Harus jelas. Udah lepas lagi Sumanto. Iya. Supaya jerah deh. Bapak pimpinan sidang, sidang kita kali ini seru sekali ya Pak, tapi nampaknya kita perlu istirahat dulu nih. Ya baiklah, dengan ini sidang saya skors. Kembali lagi di Demokrasi dan kita akan kembali melanjutkan jalannya sidang. Langsung saja saya persilakan kepada Bapak pimpinan sidang. Ya. Bapak Kepala Sidang, saya mau bertanya kepada Bapak Antasari. Boleh ya Oh Pak? boleh. Iya Bapak, selamat malam. Saya mau nanya Pak, kan katanya ada wacana mau membubarkan KPK. Nah bagaimana tanggapan Bapak? Memang akhir-akhir ini sering kita dengar seperti itu. Tetapi juga sudah berapa kali kami sampaikan dalam upaya penegakan hukum, marilah kita semua menjaga situasi tetap kondusif. Karena apa? Karena penegakan hukum ini bukanlah upaya balas dendam, bukanlah mencari-cari kesalahan, tapi adalah kegiatan profesional. Kalaupun ada statement yang mengatakan bahwa KPK perlu dibubarkan, saya pikir ini harus kita tanya kepada rakyat. Karena rakyat yang membentuk KPK ini melalui parlemen. Tapi yang terpenting begini Pak Iwel ya, semua anggota Dewan, ini masalah korupsi ini sangat menginspirasi kita. Dan terutama saya teringat dengan ucapan Bang Haji. Kenapa korupsi itu haram? Karena bikin rakyat sengsara. Waduh. Iya. Baik, mengenai pembubaran KPK tadi mungkin Mas Bima ada yang ingin ditambahkan di sini. Saya kira ini harus diperjelas ya, bahwa usulan ini datang hanya dari satu orang dalam pengamatan saya. Dan saya yakin orang ini sangat tidak paham dan jangan-jangan juga sangat tidak mendorong spirit untuk pemberantasan korupsi begitu ya. Tetapi kalau yang anti KPK itu banyak, tapi satu orang inilah yang bersuara keras begitu ya. Dan saya kira ini juga bukti bahwa anggota DPR sebagian ya itu mengalami problem dalam komunikasi dengan publik ya. Publik ini sentimennya sangat kuat untuk pro pada KPK pemberantasan begitu kan. Tapi kok tiba-tiba begitu. KPK harusnya malah dikuatkan secara hukum, diatur lewat konstitusi KPK ini. Saya kira begitu. Baik, Bapak Ibu anggota Dewan, sekarang saatnya kita akan memberikan
memberikan kesempatan kepada fraksi Balkon untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber. Silakan siapa yang ingin bertanya terlebih dahulu langsung angkat tangan saja. Yang saya mau tanya di sini Pak, langsung aja. Bapak pemanasan 4 bulan aja udah bikin DPR jadi kebakaran jenggot. Udah bikin satu wacana kalau KPK mau dibubarkan gitu ya Pak. Yang saya mau tanyain sama Bapak, apa Bapak nggak takut untuk perjalanan selanjutnya nanti bakal dicekal atau bagaimana gitu? Apakah dengan wacana yang kemarin dan kasus yang, bukan kasus ya kalau menurut saya gebrakan yang Bapak berikan itu benar-benar wah banget. Apakah nanti dengan wacana KPK akan dibubarkan, semangat Bapak malah jadi kendor dan runtuh karena intervensi gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Silakan langsung dijawab oleh Bapak Antasari. Terima kasih. Masalah penegakan hukum saya kira bukan masalah takut atau berani. Masalah penegakan hukum lagi-lagi adalah masalah yang profesional dan proporsional. Nah, saya pikir bahwa ke depan justru kita akan lebih giat lagi bersama-sama karena di undang-undang korupsi itu ada peran serta masyarakat. Kami ingin ya mahasiswa, pelajar dan seluruh komponen bangsa pemuda untuk bersama-sama kita. Karena di negara luar saja tuh 30 tahun baru bisa kembali melihat suap itu aneh, melihat yang aneh. Jadi kita mulai bergeraklah bersama-sama ke depan. Ini awal sudah kita lakukan bersama-sama. Jadi bukan masalah takut tidak. Terima kasih Pak. Ya, berikutnya. Kalau sebelumnya Melani, kan kita tahu bahwa Slang menciptakan lagu, bekerja sama dengan KPK, mendorong pemberantasan korupsi. Dan malam hari ini juga hadir bersama kita vokalis Niji yang juga mendukung tentang pemberantasan korupsi. Iya. Ada Mas Giring di sini ya. Iya. Kalau ini mau digiring kemana ini? Pak Iwel, Ya. kalau giring itu rambutnya dikit karena dia kebanyakan jadi girang. Iya. Oke, silakan. Pertanyaan saya, KPK memeriksa DPR itu kami respon sangat bagus sebenarnya. Cuman apakah tidak ada metode yang lebih baik? Berhubung yang digeledah ini anggota-anggota DPR yang sangat riskan dengan citra baik mereka, apakah tidak ada metode-metode yang lebih halus? Karena ini terkesan seperti polisi yang sedang menggerebek rumah bandar-bandar narkoba barangkali. Itu yang kami tanyakan. Terima kasih. Baik. Mungkin pertanyaan pertama Bang Arya menjawab. Ini kesannya kok dengan Pak Antasari mesra sekali ini. Jadi dia agak curiga gitu loh. Kalau iya, nggak boleh begitu dong, masa pimpinan ngel. kalau saya melihat ini berdua seperti Yofi and Nuno. Iya, betul. Silakan Bang Ara. Ya, undang-undang KPK kita yang buat dengan pemerintah. Pimpinan KPK kita yang pilih. Masa kita mau mendelegitimasi apa yang kita buat sendiri? Itu kan namanya nggak konsekuen. Kalau kata Bung Karno, satukan perkataan dan perbuatan begitu loh. Jadi saya pikir menurut kami justru kita dorong KPK. Kayak tadi bagaimana KPK memeriksa ruangan kerja anggota DPR. Yang paling spektakuler menurut saya Pak Antasari ini dulu dari kejaksaan. Tapi bagaimana ada jaksa yang salah juga bisa ditangkap. Itu bisa membersihkan rumahnya sendiri, itu udah luar biasa. Jadi boleh saya katakan juga walaupun banyak yang mempertanyakan kredibilitas DPR. Artinya pilihan DPR ini tidak salah dong. Tapi Bang Ara, Bang Ara, ya. Menurut Anda KPK sudah cukup optimal untuk membidik yang kakap-kakap belum misalnya? Satu hal tadi saya belum selesaikan, artinya pilihan DPR terhadap KPK yang sekarang tidak salah. Buktinya teman-teman mahasiswa memberikan respon positif kan? Kan kami yang memilih. Anda puas dengan kinerja KPK sampai saat ini? Sangat puas, tapi jangan berhenti di sini. Tentu produk DPR itu akan diapresiasi oleh masyarakat kalau produk itu memang betul-betul bisa positif. Nah, kita lihat sekarang KPK. Dari survei-survei yang ada, KPK adalah lembaga otoritas hukum yang paling kredibel di mata masyarakat, yang dipilih oleh DPR. Baik. Ya, langsung Pak Antasari menyambung pertanyaan teman tadi. Begini, penggeledahan itu saya katakan sudah diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Itu sudah proses biasa dalam seorang penegakan hukum. Tadi dikatakan kok enggak bisa halus-halus begitu sih. Karena penggeledahan itu salah satu upaya paksa.
penggeledahan, penyitaan, penahanan itu masuk koridor upaya paksa. Artinya apa? Artinya bahwa penggeledahan yang kami lakukan kemarin, sebetulnya KPK tidak meminta izin dari yang punya tempat, hanya mohon pendampingan sebagai saksi. Izin kami minta di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, wilayah lokasi yang kami geledah. Kalaulah kemarin seandainya kami tidak diberikan saksi untuk itu, masih ada upaya lain, kami akan panggil lurah setempat untuk menyaksikan. Jadi penggeledahan tetap akan kami lakukan. Dan perlu dicatat bahwa khusus untuk KPK, ini undang-undang, apabila melakukan perbuatan melanggar hukum, itu hukumannya harus lebih berat daripada hukuman yang masyarakat yang lain. Ditambah sepertiga. Jadi sudah ada. Sudah jelas tertera. Sudah ada. Tuh, jadi Pak Wapres, kalau ada anggota KPK yang melakukan korupsi, bukan lagi hanya di tahanan apung di atas Lapindo itu, kira-kira ada usul ditambah apa Pak? Sepertiganya katanya tambah gitu. Ya hukuman berat tadi. Iya, apa Pak? Minum berat kencur. Baik, sepertinya masih... Saya mau tanya sama Pak Antasari. Pak Antasari Iya. ya. Pak, sorry to say Pak ya. Sekali lagi. Ini kalau melihat penggeledahannya Pak, ruangan-ruangan di DPR itu, itu kan ada ruangan, ada datanya saya catat di sini, ada ruangan 1630, ruangan 1801, ruangan 1906. Ya. Ini saya tahu dengan begini bahwa menggeladahnya Bapak pasti Bapak dan anak buah Bapak tuh sore-sore. Lo taunya? Loh ini 16.30 itu kan setengah 5. Kalau 18.01 itu pas maghrib. 19.06 Isya. Pasti geladahnya sore Pak, betul? Ya. Itu nggak usah dijawab. Itu nggak usah dijawab, Pak. Pak Wapres, ini ada berita mengatakan bahwa Indonesia itu tercatat sebagai negara terkorup ketiga di Asia. Nah ini untuk sebagai penutup sidang kita malam ini, apa komentar Pak Wapres tentang ini? Pertamanya katanya Filipina. Keduanya Thailand. Itu kayaknya risetnya kurang tepat. Sebetulnya negara terkorup pertama di Asia itu adalah Korea Utara. Loh, ini Pak Wapres jangan memberikan data yang tidak ini Pak, akurat. Bisa alasannya apa Pak? Kalau Korea Selatan kan Korsel. Iya ta? Kalau Korea Utara kan korup. Nah, itu paling atas. Terima kasih saya ucapkan kepada para narasumber yang telah hadir. Terima kasih juga Pak Bima, Bapak Ibu anggota Dewan, dan juga teman-teman Civitas Akademika. Tepuk tangan sekali lagi. Bapak Wapres, oh iya Pak Wapres, maaf ya Pak ya. Dan pemirsa jangan lupa untuk nonton terus Demo Crazy setiap hari Minggu malam jam 21.05 waktu Indonesia Barat, dan tayangan ulangnya setiap hari Senin jam 13.05 waktu Indonesia Barat. Dan silakan Bapak pimpinan sidang untuk menutup sidang. Ya, baiklah, dengan ini sidang saya tutup.